Om Swastiastu. Perkenalkan saya Putri Jeni Mahayani dengan NIM 2417051052. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya mengenai LKM 4 pada mata kuliah Agama Hindu. Jadi yang pertama yaitu simakan video yang pertama. Di sini berikan apakah nilai-nilai yang diwajarkan dalam pertemuan itu, adakah yang bisa Anda tiru, berikan ide-ide yang relevan untuk Anda lakukan di lingkungan Anda sendiri tayangan itu. Nah, dari tayangan Kick Andy tersebut ada banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa kita pelajari, terutama tentang kepedulian, empati, semangat berbagi, dan juga keberanian untuk berbuat baik sejak dini. Nah, tayangan ini juga memperlihatkan bagaimana anak-anak dengan hati mulia sudah memiliki kesadaran sosial yang tinggi meskipun mereka ini masih sangat muda. Nah, ada pun beberapa nilai-nilai yang dapat saya pelajari pada video tersebut. Yang pertama ada kepedulian terhadap sesama. Nah, Han-Han dan Louis ini sama-sama menunjukkan kepedulian mereka terhadap orang-orang yang membutuhkan. Han-Han membantu seorang anak yang menderita kanker. Selain itu juga Louis ingin membahagiakan para lansia yang tinggal di lingkungan Bantar Gebang dengan mengajak mereka berwisata ke Jakarta Aquarium. Mereka tidak hanya peduli, tapi juga mereka ini mengambil tindakan nyata. Yang kedua, empati dan rasa syukur. Jadi Han-Han sejak kecil ini sudah sering ikut bersama ayahnya ke lokasi bencana, sehingga ia ini dapat melihat secara langsung bagaimana orang-orang itu mengalami kesulitan hidup, dan juga di sana dia belajar bersyukur atas kehidupan yang telah dia jalani. Selain itu, begitu juga dengan Louis, karena melihat kondisi kehidupan di Bantar Gebang, ia ini merasa beruntung dan ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka yang kurang beruntung. Terus yang ketiga, memanfaatkan keahlian untuk berbuat baik. Han-Han di sini menggunakan kemampuannya dalam olahraga seperti berenang, berlari, dan juga bersepeda untuk menggalang dana bagi anak yang membutuhkan. Di Louis juga memanfaatkan kemampuannya dalam mengajar bahasa Inggris untuk membantu anak-anak di Bantar Gebang, serta menggunakan platform donasi online. Yang keempat, ada pantang menyerah dan juga berbuat baik. Nah, saat menjalani tantangan triathlon, Han-Han ini merasa kelelahan, terutama pada saat berenang. Namun ia tetap melanjutkan usahanya tersebut karena memiliki tujuan yang mulia. Begitu pula juga dengan Louis yang awalnya berencana mengajak para lansia ini ke kebun binatang Ragunan, tapi kemudian mengubah rencananya ini ke Jakarta Aquarium karena ingin memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi mereka. Yang kelima yaitu berbagi tidak harus menunggu kaya. Jadi baik Han-Han maupun Louis ini membuktikan bahwa kita tidak perlu menunggu menjadi kaya untuk berbagi. Jadi mereka ini tidak memiliki uang sendiri dalam jumlah yang besar, tetapi mereka berusaha untuk mencari cara bagaimana caranya mereka menggalang dana untuk membantu orang lain. Nah, adapun ide yang bisa dilakukan di lingkungan sendiri yaitu yang pertama mengadakan penggalangan dana untuk orang yang membutuhkan. Jadi bisa dilakukan dengan berbagai cara yang kreatif seperti misalnya mengadakan acara olahraga, menjual hasil karya, atau mengajak teman-teman berdonasi secara sukarela. Nah, yang kedua, mengajarkan sesuatu yang bermanfaat kepada anak-anak yang kurang mampu. Jadi jika kita memiliki keahlian di dalam pelajaran sekolah, musik, seni, ataupun keterampilan lainnya, kita juga bisa mengajarkan anak-anak di sekitar yang membutuhkan bimbingan. Yang ketiga yaitu mengadakan kegiatan sosial di panti asuhan atau panti jompo. Nah, dengan kita mengunjungi mereka, kita dapat menghibur mereka dengan pertunjukan yang sederhana atau sekedar berbincang agar mereka ini merasa diperhatikan. Terus yang keempat, membantu menjaga lingkungan. Jadi mengadakan kegiatan bersih-bersih lingkungan bersama teman-teman atau tetangga, mengajak orang lain juga supaya lebih sadar pentingnya menjaga kebersihan dan mengurangi sampah. Yang kelima, menjadi contoh yang baik dalam berbuat baik. Mulai dari hal-hal yang kecil seperti membantu teman, bersikap ramah, atau berbagi makanan dengan yang membutuhkan, ini dapat menularkan kebiasaan baik kepada orang lain di sekitar kita agar semakin banyak yang terinspirasi untuk berbuat baik. Untuk
link video yang kedua, jadi jelaskan apa yang diajarkan dalam video tersebut. Nah, yang pertama yaitu pranayama sebagai bagian integral dari yoga. Jadi pranayama ini merupakan salah satu aspek fundamental dalam praktik yoga. Kata pranayama berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana prana berarti energi kehidupan atau nafas, dan ayama yang berarti perluasan atau pengendalian. Jadi dengan demikian, pranayama ini dapat diartikan sebagai pengendalian atau perluasan napas. Nah, dalam konteks yoga, pranayama ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur napas, tetapi juga untuk mengendalikan energi vital yang mengalir di dalam tubuh kita. Adapun beberapa manfaat dari pranayama, yaitu yang pertama adalah kesehatan fisik dan mental. Jadi pranayama ini memiliki dampak positif yang sangat signifikan pada kesehatan mental seseorang. Dengan mengatur nafas, kita ini dapat meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat sistem pernafasan, dan meningkatkan fungsi organ tubuh. Yang kedua, membuka paru-paru. Nah, latihan pernapasan yoga ini juga dapat membantu membuka paru-paru dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan atau ingin meningkatkan stamina fisik. Yang ketiga, meningkatkan energi. Jadi, praktik pranayama ini juga dapat memberikan dorongan energi yang signifikan. Dengan teknik pranayama yang benar, kita ini dapat menghilangkan atau mengurangi rasa kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Terus yang keempat yaitu menenangkan pikiran. Nah, salah satu manfaat utama dari pranayama ini adalah kemampuannya untuk menenangkan pikiran. Dengan fokus pada pernafasan, kita dapat mengurangi stres dan juga kecemasan, serta mencapai keadaan relaksasi yang lebih dalam. Nah, yang kelima yaitu persiapan meditasi. Jadi pranayama ini juga berfungsi sebagai persiapan untuk meditasi. Dengan mengatur pernapasan dan menenangkan pikiran, kita dapat memasuki kondisi meditasi yang lebih dalam lagi dan lebih fokus lagi. Adapun teknik yang diajarkan pada video ini, yang pertama ada napas yoga. Ini adalah kombinasi napas yoga ini adalah kombinasi teknik pernapasan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan napas dan membantu mengatur energi di dalam tubuh. Yang kedua, bastrika atau napas kulkas. Jadi teknik ini melibatkan pernapasan cepat dan kuat melalui hidung diikuti dengan pengeluaran napas yang kuat. Bastrika ini bertujuan untuk meningkatkan energi dan juga vitalitas tubuh. Yang ketiga, anuloma viloma atau pernapasan alternatif. Teknik ini juga melibatkan pernapasan bergantian antara lubang hidung kiri dan juga kanan. Anuloma membantu menyeimbangkan energi dalam tubuh dan juga meningkatkan konsentrasi. Adapun anjuran praktik pagi yang di video ini juga merekomendasikan agar latihan pranayama ini dilakukan setiap pagi selama 15 menit. Nah, melakukan latihan di pagi hari ini tidak hanya membantu memulai hari dengan energi yang positif, tapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan fisik dan mental. Adapun di sini SRMD Yoga sebagai inisiatif kesehatan holistik. SRMD Yoga ini atau Srimad Raj Chandra Mission Dharampur Yoga ini diperkenalkan sebagai inisiatif untuk mencapai kesehatan holistik melalui praktik yoga. Jadi diprakarsai oleh Puja Guru Dev Sri Rakherji. Program ini juga bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan melalui kombinasi asana, pranayama, meditasi, dan juga teknik yoga lainnya. Program SRMD Yoga ini tidak hanya berfokus kepada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan mental. Dengan pendekatan holistik ini, peserta diajak untuk meraih keseimbangan dalam hidup mereka, baik secara fisik maupun emosional. Baik, sekian presentasi saya mengenai jawaban pada LKM 4 di mata kuliah agama Hindu. Saya memohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan di dalam presentasi saya kali ini. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengaturkan barang sakti. Om Santi Santi Santi.